Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 26 Februari 2021 dengan episode Mungkinkah? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya 1,2% menjadi 3,4%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 841K menjadi 730K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 4.520K menjadi 4.419K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST yang masih ingin menggelar agenda ekspansinya tahun ini. Pemegang hak waralaba merek KFC untuk seluruh Indonesia dari Kentucky Fried Chicken Corporation tersebut berencana menambah 25 gerai baru atau lebih pada tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Jasa Marga Tbk atau JSMR yang berencana mengembangkan beberapa tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT East Park Hotel Tbk atau IS yang tingkat okupansi rata-rata East Park Hotel mencapai 47,24% pada bulan Januari 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 38 poin atau 0,62% menjadi 6.289. Sektor infrastruktur, pertambangan, perdagangan industri dasar, keuangan, properti, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 61 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari mungkinkah. Tidak terasa sudah 2 hari kita membahas mengenai pidato Powell di hadapan Komite Keuangan yang memberikan kita keyakinan bahwa kenaikan imbal hasil US Treasury merupakan sebuah bagian dari refleksi ekspektasi dan harapan akan prospek pemulihan yang lebih kuat. Namun pada kenyataannya kemarin imbal hasil US Treasury menjadi sesuatu yang berbeda. Pasalnya nih bosku, imbal hasil US Treasury mengalami kenaikan secara mendadak yang dimana US Treasury 10 year berada di 1,61%, yang dimana angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 1 tahun. US Treasury 5 year juga mengalami kenaikan sehingga membuat situasi dan kondisi menjadi semakin was-was. Imbal hasil US Treasury yang mengalami kenaikan tentu menghapuskan keraguan akan inflasi, namun kenaikan US Treasury lebih kepada prospek pertumbuhan. Yang diinginkan oleh pelaku pasar dan investor adalah The Fed harus mengintervensi untuk menjaga imbal hasil untuk tetap rendah. Karena apabila tingkat suku bunga real naik lebih tinggi, tentu hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa pertumbuhan perekonomian telah menjadi kenyataan. Sehingga tentu saja pelaku pasar dan investor menjadi gelisah karena dikhawatirkan para pemangku kepentingan akan menghentikan stimulus lanjutan karena cost of fund pinjaman mengalami kenaikan. Meskipun The Fed sendiri mengatakan bahwa mereka akan menjaga tingkat suku bunga untuk tetap rendah dan tetap melakukan pembelian obligasi. Kenaikan imbal hasil obligasi juga dikarenakan pelaku pasar dan investor menghargai adanya ekspektasi akan kenaikan tingkat suku bunga karena perekonomian akan pulih lebih cepat. Karena itulah US Treasury 2 year dan 5 year mengalami kenaikan karena obligasi jangka pendek lebih mencerminkan tentang pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan ekspektasi. Tapi pertanyaannya adalah seperti yang disampaikan oleh Powell, data ketenagakerjaan dan inflasi masih berada di rentang bawah yang belum menggambarkan perekonomian dapat pulih tahun ini. Apakah hal tersebut mampu memberikan gambaran bahwa perekonomian akan pulih lebih awal? Mungkin saja, karena adanya prospek pemulihan perekonomian yang lebih cepat itulah tentu kenaikan imbal hasil di Amerika akan mendorong penurunan terhadap aset-aset yang lebih beresiko. Kenaikan imbal hasil obligasi US Treasury ini menjadi sebuah poin penting, karena ini sebetulnya juga sudah diramalkan oleh Goldman Sachs Group Inc. yang dimana mereka mengatakan bahwa kenaikan lebih dari 36 poin untuk imbal hasil obligasi 10 year akan menyebabkan masalah bagi pasar saham di Amerika. Yang dikhawatirkan adalah apabila kenaikan imbal hasil obligasi terus berlanjut, tentu akan membuat pelaku pasar dan investor panik. Perekonomian secara fundamental masih belum pulih, namun stimulus dihentikan akan menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi pasar bahwa likuiditas akan mengering. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia sebagai negara emerging market? Sejauh ini kenaikan US Treasury juga dikhawatirkan oleh beberapa negara lainnya tidak terkecuali Indonesia.
Kenaikan imbal hasil obligasi Indonesia yang kian masif sebagai bagian dari spread premium terhadap US Treasury juga memberikan tekanan terhadap pasar obligasi yang mendorong obligasi mengalami kenaikan. Sebagai informasi, obligasi Indonesia 10 year saja sudah mengalami kenaikan dari 6,05% menjadi 6,50%. Dan ketika kenaikan obligasi lebih tinggi dari yang diperkirakan, ada beberapa yang melakukan intervensi untuk menjaga agar jangan sampai mengalami kenaikan lebih tinggi. Lantas, apakah kenaikan imbal hasil obligasi juga merupakan sebuah bukti bahwa perekonomian akan menjadi lebih baik? Belum tentu, karena sebagai emerging market, biasanya pasar saham dan obligasi terkadang tidak selalu berkorelasi positif. Dengan mata uang Indonesia terhadap dolar yang masih dalam rentang positif, kami yakin Indonesia akan jauh lebih kuat sebagai negara emerging market. Yap, pada akhirnya alarm mulai berbunyi. Hati-hati, cermati setiap sentimen yang ada karena akan menjadi pengaruh bagi keputusan investasi kita. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus tanpa henti, mantap. Stimulus fiskal yang ditujukan untuk memperkuat pondasi perekonomian lewat UMKM cukup menarik perhatian pelaku pasar. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan ada 3 kemudahan yang diberikan kepada UMKM untuk memulai usahanya di dalam negeri. Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Adapun 3 kemudahan dan dukungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah pertama, kemudahan legalitas dalam hal pendirian perseroan terbatas bagi usaha menengah kecil atau UMK, nomor induk berusaha atau NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMKM, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMKM. Kedua, kemudahan produksi dan pembiayaan, dan yang ketiga, kemudahan pemasaran dan pasca produksi. Komitmen tersebut tentu diperlukan guna mendukung pelaku usaha UMK dapat bertumbuh, sehingga dapat mendukung ekspansi yang juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.223 hingga 6.309. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari Adro, dan yang ketiga ada dari PTBA. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang cetak pertumbuhan laba 294,6% pada 2020. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, emiten berkode saham ALI itu membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 833,09 miliar rupiah pada 2020. Realisasi itu tumbuh 294,61% dengan perolehan laba 2019 yang hanya sebesar 211,1 miliar rupiah. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan bertumbuhnya pendapatan perusahaan, di mana pendapatan menjadi 18,8 triliun rupiah, tumbuh 7,76% daripada pendapatan 2019, sebesar 17,45 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 10.950 dan tingkat probabilitas sebesar 61%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 15.350 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Kemudian yang kedua ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk yang mencatatkan penurunan penjualan alat berat sebanyak 46,5% pada 2020. Realisasi penjualan alat berat sebanyak 1.564 unit pada 2020 turun 46,5% dibandingkan dengan volume penjualan pada 2019 sebanyak 2.926 unit. Hal ini tentunya memberikan pencapaian yang kurang menguntungkan bagi perusahaan sehingga ini akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Hal ini seiring dengan melambatnya aktivitas di berbagai lintas sektor menjadi penekan utama kinerja United Tractors. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 25.550 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 28.400 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.